Assalamualaikum. Semangat pagi. Semangat terus ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih tepatnya supaya pembelajaran ini lebih lancar sampai akhir, kita berdoa dulu. Yuk, bisa dipimpin berdoa untuk Mas Sapsi. Bisa maju ke depan. Duduk siap, gerak siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Berdoa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sapsi. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa nih, Ibu Zahro mau absen dulu ya. Kalian jawab yang kompak seperti biasa. Kalau ada kelas 5 mana suaranya? Iya. Siap ya? Ya. Oke. Kelas 5 mana suaranya? Iya. Tengok kanan dan kirinya. Iya. Adakah bangku yang tersisa? Tersisa nggak? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Sekarang berapa? 6. Coba nanti disuruh cek WA group ya, biasanya izin. Oke, nice. Semoga kedepannya pertemuan selanjutnya masuk semua dan dalam keadaan sehat. Nah, sudah sarapan? Sudah. Siapa yang belum? Kalau usahakan pagi harus sarapan. Ya, tambah semangat. Sebelum kalian melakukan aktivitas, nah sebelum berangkat apa yang kalian lakukan? Mandi, datang gigi, menata pelajaran itu wajib, ya, paham? Bisa ya. Mulai seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Jadi nanti berdiri dengan tegak, sikap sempurna, tidak boleh suaranya terdengar teriak-teriak. Bisa? Bisa. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Masih ingat gak pembelajaran minggu lalu? Masih ingat tentang bunyi? Kalian pernah nggak mendengar speaker? Tahu speaker? Tahu. Nah, biasanya itu menggunakan atau mengubah energi apa? Energi listrik menjadi energi di speaker bunyi. Kenapa kok dia berbunyi? Dia mempunyai getaran. Getaran itu dia akan mengakibatkan apa? Bentuknya adanya medan magnet. Makanya dia bergema, bersuara. Itu yang kita akan pelajari. Apa sih itu magnet? Pasti kalian berbenak, oh iya, pernah Bu, magnet itu kan biasanya bisa menutup di apa?
ya benar, kulkas, ya kan, di kulkas, terus di apa namanya kotak pensil. Nah itu akan kita pelajari lagi dan bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. job mau ngasih motivasi, ya. Motivasi untuk kalian sebelum melakukan pembelajaran yang dimana jadikan hari ini itu lebih baik. Walaupun kalian sudah berusaha, tak perlu ada sempurna. Karena apa? Yang menurut kalian itu berbeda, itu bisa menimbulkan apa? Istimewanya kalian. Ya, harus semangat, harus walaupun tidak sempurna, yang penting harus berusaha. Bisa ya? Akhirnya tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari itu ada 4, yang dimana melalui nantinya Bu Zoro akan menampilkan video pembelajaran atau kartun animasi mengenai magnet. Nah, yang kedua, di sini kita akan melakukan diskusi kelompok menganalisis karakter-karakter magnet. Dan yang ketiga adalah kegiatan diskusi menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila. Nah ini wajibnya nantinya Bu Zoro akan menilai. Ada mandiri, ada gotong royong, sama benaran kritis. Mandiri itu kita harus apa? Bekerja secara mandiri, nanti evaluasi atau soal setelah melakukan apa? Diskusi. Soalnya tentang apa ya? Tentang magnet. Yang kedua gotong royong, ini wajib karena ada kegiatan diskusi kelompok, berarti kita harus gotong royong, tidak bekerja sendiri, wajib. Dan benaran kritis. Nah, ketika presentasi tanya atau Bu, saya nggak ngerti apa sih maksud kelompok ini, apa sih maksud kelompok itu, paham ya? Nah, yang ketiga ini adalah melakukan presentasi setiap kelompok nanti maju ke depan. Cek semangat kalian. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Asik. Ya, kesepakatan kelas ketika guru menjelaskan kalian harus apa? Mendengarkan, tidak boleh ambil sendiri, ketisik ya, harus menjaga ketertiban. Itu kan video animasi ya, disimak. Kalau mau ngajak main, jangan Itu namanya magnet. Dalam dunia sains besi berani itu namanya magnet. Tentang apa kira-kira? Adanya magnet. Terus apa lagi? Adanya apa? Benda logam bisa ditarik nggak tadi itu? Tiba-tiba nyangkut kemana? Nyangkut itu kenapa? Ada apa? Ada magnetnya. Good job ya. Pengertian magnet sama sifat-sifat menyediakan dan membawakan contoh magnet. Kalau digambarkan kalian hanya bisa menggambar saja, ya apa enggak? Oh ya, mohon maaf. Sebelumnya bisa dikeluarkan alat tulisnya, buku LKS-nya bisa keluarkan dulu nak. Ini kamu bisa menerangkan, bisa dicatat yang penting-penting. Ini apa? Kertas. Nah ini ada pertanyaan ya. Pernahkah kamu melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Benda yang menempel itu disebut magnet. Ya kan tutupnya ini, ya enggak? Kenapa magnet bisa menempel di pintu kulkas? Kalian harus mengerti tentang magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda yang ada di sekitar. Sifat-sifat magnet itu yang paling pertama diingat-ingat dapat menarik benda. Namun diingat-ingat ini garis besarnya, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Ingat ya, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam. Ada 2 aja, nah, besi dan baja. Ingat-ingat, tidak semuanya. Hanya ada 2 yang dapat ditarik. Ada baterai, baut, tang, kunci. Kenapa kok dia bisa ditarik? Karena dia termasuk benda logam. Good job, Mas Adi. Terus ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ya sisanya tadi. Tapi kita buktikan buku, apakah dia termasuk benda logam? Tidak.
adalah kutub magnet. Jadi magnet itu memiliki dua kutub. Nah, ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara itu disimbolkan dengan north. Bahasa Inggrisnya north, magnet itu bisa ditarik itu karena adanya apa? Medan magnet. Kalau nggak ada medan magnet, dia tidak bisa ditarik, tidak bisa menarik. Utara dengan utara. Loh, sini mau bisa lo deketin ini loh, nggak bisa. Nih, di sini kan nggak bisa. Nah, biru juga sama. Nah, ini nggak bisa. Tapi ketika biru dengan merah, utara dengan selatan, langsung ada yang. Ibarat lebih mudahnya biru dengan biru, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Kalau kita dekatkan kan dia akan apa? Kalau menolak, kalau cewek dengan cowok, tarik menarik. Ya, contoh sederhana, biar nggak tegang-tegang. Magnet batang. Dan yang silinder, iya, yang jarang kita temui itu yang ini nak kompas. Lalu pertemuan sebelumnya Gusara sudah membagikan kalian mengerjakan asesmen diagnostik ini untuk membagi setiap kelompoknya. Sudah menyiapkan satu kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Di kelompok 1 sudah Gusara tuliskan ya, mengerjakan yang bagian A. Harus diskusi loh ya. Kelompok 2 ini ya. Ini kelompok 2 berarti menjelaskan ya B. Ini kan sama-sama ditulis anggota nama anggotanya. Di dalam kotak itu Gusara sudah menyediakan bahan. Kalian bisa melihat, dibaca dulu alat dan bahannya apakah sudah lengkap. Ada serbuk besi, kayu, magnet, tulis di belakang. Jangan kecil-kecil, agak besar. Dicampurkan dikit-dikit aja. Ya, dibaca dulu percobaan. Ya, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Magnet ini aja ya. Magnet pakai ini. Sudah, kalau sudah ya, kalau sudah bisa ditulis dirapikan, nggak boleh ada. Kelompok 3 yang belum ya? Oke, habis ini presentasi. Kelompok 1 ya. Presentasi di depan. Ingat kesepakatan kita tidak boleh rame. Ketika ada presentasi temannya harus didengarkan, boleh bertanya. Kalau bingung, kelompok fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Perkenalkan, nama saya Mukhtar. Perkenalkan, nama saya Bangsu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Aku Ya. dan kemiti, Ya. serbuk besi. Apa saja yang bisa ditarik? Paku, peniti, serbuk besi. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil kami. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Letakkan magnet yang mengandung logam dan dapat ditarik oleh magnet. Coba dibantu Mbak Diva, dipegang magnetnya. Cukup didekatkan, gimana? Coba dari atas saja nak, magnetnya. Nah, kira-kira nempel nggak langsung? Nempel? Oh, itu yang dia adalah contoh serbuk besi. Kalian kan tadi sudah praktek ya? Nah, paham ya? Ada yang mau bertanya? Mas Naizar, yuk. Apakah benda di kotak itu bisa dikeluarkan dulu lalu dicampurkan oleh magnet? Nah, dikeluarkan dulu. Bisa. Tapi cukup lama. Cukup lama. Iya, karena harus mengambil satu-satu serbuk besi disendirikan, kayu disendirikan, kerikil disendirikan. Bisa jadi apa tadi dijelaskan sama Hapsi harus apa? Harus magnetnya harus Di dekat. di dekat. Paham ya, Mas Naizar? Ah. Sudah
hari, maka benda tersebut bisa berkurang untuk sekali pada minggu. Ya, terus contohnya tadi kan sudah contoh. Coba Dengan menjelaskan. magnet dengan paku. Nah. Paku ini kita ibaratkan besi. Lalu kita campurkan dengan es, kayu, dan tanah. Kalau kita dekatkan, Coba. kekuatan magnetnya akan semakin berkurang. Itulah contohnya teman-teman. Belum paham? Oke. Langsung tanya. Berarti tidak semua benda yang mengandung logam tidak bisa menempel. Betul, tidak semuanya. Ya, tidak semua Tidak logam bisa semuanya. ditarik oleh magnet. Karena kan dia bisa dicampur juga. Ya, walaupun logam itu dari besi dan baja, belum tentu kalau besi dan baja dia dicampur dengan plastik kan tarik menariknya akan berkurang. Paham? Ya, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ini adalah quiz game. Bisa dijawab bersama-sama. Dua kutub yang senama akan bagaimana kira-kira? Betul ya? Lanjut, magnetnya digunakan untuk kompas. Magnet apa? Good. Selanjutnya, pokoknya sampai 24 ya. Bonus round, ini yang kita kayak biasanya belajar biasanya, muter-muter ya. Yang mana? Oh, tambah satu. Biji-bijian nggak bisa nak. Kan tadi sudah praktek. Nah. Yang terakhir, nah ini gabung. Oke. Ini untuk evaluasi pemantapan biar paham. Paham ya nak? Nah, skor kita karena dikurangi 50 ya, jadinya berapa? 19. Membagikan LKPD mandiri loh ya. Disiapkan alat tulisnya, tidak boleh mencontek. Ini ya, disorot bagian. Tepuk fokus. Dikerjakan namanya 4 ya? Yuk ya, udah lama-lama. Oh 5, kurang 1 nak. Oke. Langsung dikerjakan ini. Waktunya nggak lama.
Tidak ada yang remedi. Berarti besok siap-siap kuis ya. Pertemuan selanjutnya. Tadi salah 2. Berarti kurang ke? Membagikan soal pengayaan untuk kalian pemantapan di rumah besok bisa dikumpulkan. Hanya ada 5-6 soal, gampang sekali. Ya, langsung dimasukkan. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa jangan lihat buku biar lebih paham. Dimasukkan, diselipkan di LKS-nya. Empat ya? Nanti kalau bisa deh. Tidak, itu di rumah nak untuk pengayaan. Di rumah. Pengayaan. Naik becak. Nyata, dipegang, ya nggak? Pertemuan selanjutnya Bu Zura akan insya Allah membawakan cincin, tabung, sama pahamnya tentang apa itu magnet ya. Pertemuan selanjutnya kita akan praktek lagi nih tentang bagaimana cara membuat magnet dengan 3. Ada induksi, ada elektromagnetik dengan kalau satu dialiri dengan arus listrik. Itu ada baterai dengan baterai. Nantinya pertemuan selanjutnya. Menyanyikan bersuara. Bisa berdiri, nggak usah teriak-teriak ya. Beda-beda nggak apa-apa. Ayo kita ya. 1, 2. Sudah berjalan dengan lancar ya nak, bisa persiapan, diberes-bereskan semuanya. Untuk alat bahannya nggak apa-apa di atas meja saja dimasukkan. Ya nanti di situ aja di atas. Nanti Bu Zura akan tempel di meja kalian. Oke. Ya. Jangan sampai ada yang tersisa sampah-sampah ya. Biar temannya dulu sampai ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada pantun nih, jawab cakep ya.